perhelatan MotoGP, kenaikan harga tiket pesawat dan akomodasi sangat dirasakan Pemda NTB. Petugas kesehatan bersama aparat desa memeriksa bak air penampungan milik warga. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, jelang perhelatan MotoGP Indonesia Series, kenaikan harga tiket pesawat dan akomodasi sangat dirasakan Pemda NTB. PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat mengakui bahwa dampak kenaikan harga tiket pesawat juga dirasakan daerah lain, tidak hanya di NTB. PJ Gubernur Maijen TNI Purnawirawan Hasanuddin menerangkan langkah membuka rute dan penambahan flight juga menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan mahalnya tiket pesawat. Tim Pemprov NTB telah mengurai setiap persoalan jelang perhelatan MotoGP, seperti mendorong pemerintah pusat untuk memberikan subsidi harga tiket yang lebih rendah kepada para tamu dan penumpang melalui jalur udara. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat tidak hanya di NTB, melainkan juga seluruh Indonesia. Pihak maskapai berjanji akan melakukan restrukturisasi dan penyesuaian terkait kenaikan harga tiket penerbangan tersebut. PJ Gubernur juga terus berupaya mencari solusi yang lebih tepat jelang event internasional tersebut. Berangkat dari evaluasi dari pelaksanaan tahun pertama dan kedua, tentu tahun ini harus kita semarakan, harus kita siapkan sebaik-baiknya, dan tentunya dari pembelajaran dua event yang kita lakukan tersebut, ini harus lebih sempurna. Dari pemerintah daerah sendiri tentunya telah menyiapkan segala dukungan-dukungan, termasuk event yang perlu dan semarakan. Dan tadi saya sampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat kita, pemberdayaan ekonomi kita, dan kita sebagai tuan rumah, saya himbau dan saya ajak kepada semua, mari kita bersikap sebagai tuan rumah yang baik. Selain itu juga pihaknya mengkomunikasikan terkait tingginya harga tiket penerbangan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, dan pihak terkait lainnya termasuk maskapai penerbangan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penyidik Bareskrim Polri menggeledah kantor energi baru terbarukan dan konservasi energi di Kementerian ESDM terkait kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan utama tenaga surya. Dari lokasi, penyidik membawa sejumlah barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut usai melakukan penggeledahan selama 10 jam. Penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor EBTKE ESDM terkait kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan utama tenaga surya atau PJUTS pada tahun 2020. Penggeledahan dilakukan selama 10 jam dimulai sejak pukul 9.30 pagi. Kasubdit 1 di Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman mengatakan pihak penyidik membawa sejumlah alat bukti berupa dokumen dan alat elektronik seperti PC dan handphone. Ya, kita mengamankan ada dokumen, kemudian ada barang bukti elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana yang ya ada PC, ada handphone. Ya. Tapi hal detail sedikit nanti ya. Diketahui proyek PJUTS merupakan program pemerintah yang dikelola Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditaksir kerugian negara mencapai 64 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, gema bersolawat semarakan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah di Mataram. Dan umat Islam di Mataram berharap momentum perayaan 1 Muharram 1446 Hijriah lebih baik dari tahun sebelumnya dalam meningkatkan ketakwaan.
Perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah diawali dengan pembacaan doa akhir tahun 1445 Hijriah dan dilanjutkan dengan pembacaan doa awal tahun 1446 Hijriah. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, perayaan berlangsung semarak. Ribuan umat Islam di Kelurahan Kekalijaya, Kecamatan Skarbela bersolawat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Perayaan 1 Muharram 1446 Hijriah diisi dengan tausiah agama tentang keutamaan dan hikmah Hijriah oleh Tuan Guru dan Habib yang mengurai keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana ketika datang 1 Muharram mengingatkan kita bagaimana perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semarak perayaan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah merefleksikan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat berharap momentum perayaan 1 Muharram 1446 Hijriah lebih baik dari tahun sebelumnya dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengamalkan seluruh risalah atau ajaran yang dibawa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Pajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Petugas kesehatan dari Puskesmas Banyumulek bersama aparat desa turun keliling ke rumah warga untuk memeriksa bak air penampungan milik warga menyusul merebaknya kasus DBD. Petugas kesehatan dari Puskesmas Banyumulek dan aparat desa Dasan Baru berkeliling ke rumah-rumah warga untuk mengecek bak penampungan air milik warga. Air yang ditampung oleh warga juga ditaburi obat jentik untuk mengantisipasi dan mencegah berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Warga pun dihimbau agar rutin menguras bak air mereka dan juga menjaga kebersihan serta menerapkan pola hidup sehat. Dari data yang ada di wilayah kerja Puskesmas Banyumulek terdapat ada 14 kasus DBD dari bulan Januari hingga Juni 2024. Selain melakukan intervensi terhadap pemberantasan DBD, pemerintah setempat juga meluncurkan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik atau Juru Pemantau Jentik. Para kader yang ditunjuk nantinya akan memantau sekaligus memberikan edukasi kepada warga agar rutin mengecek bak penampung airnya dan warga juga diminta untuk melapor jika adanya potensi-potensi ancaman DBD. Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik atau Juru Pemantau Jentik. Kegiatan ini berguna atau bertujuan untuk memutuskan rantai siklus hidup nyamuk demam berdarah yang saat ini sedang terjadi peningkatan kasus sehingga perlu diputus rantainya untuk menekan jumlah peningkatan kasus tersebut. Sebelumnya kejadian luar biasa penyakit DBD merebak di Lombok Barat tercatat 500 orang dinyatakan positif DBD sehingga gerakan penanganan dan pencegahan penyakit DBD pun terus digalakan di seluruh wilayah di Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim Indonesia boyong juara di kompetisi kendaraan hemat energi se-Asia Pasifik di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, dan tim sapu angin dari Universitas 10 November Surabaya yang berhasil keluar sebagai pemenang tertinggi kejuaraan regional kategori urban. Tim sapu angin dari Universitas 10 November berhasil menjadi juara regional championship pada kompetisi kendaraan hemat energi Asia Pasifik and the Middle East 2024 yang di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Kendati sempat terkendala angin yang tidak dapat diprediksi, tim ITS ini mampu mengungguli 6 tim lainnya dalam kategori urban konsep yang dirancang khusus untuk perkotaan. Kita memenahi juara 1 di Urban Concept ICE, terus juga kita maju ke Regional Championship dan juga kita meraih juara 1 di regional tingkat Asia dan Middle East. Selain dari tim ITS, tim Indonesia lainnya yaitu Bengawan tim Universitas 11 Maret pada kategori prototipe pencapaian jarak tempuh terbaik dengan menggunakan mesin pembakaran internal dengan catatan hasil 983,3 km per liter. Selanjutnya, tim Apate Elang Energi Tim 2 dari Universitas Brawijaya Indonesia menempati posisi tertinggi dengan hasil 521 km per meter kubik pada subkategori bahan bakar hidrogen. Sementara itu, tim IMEI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berhasil meraih posisi teratas pada subkategori baterai elektrik dengan hasil 958,2 km per kilowatt jam dan pada kompetisi 2024 ini IMEI berada pada posisi ketiga kategori prototipe subkategori baterai elektrik. Adapun untuk kompetisi kendaraan hemat energi ini merupakan kali ketiga digelar di sirkuit Mandalika, Indonesia. Kompetisi ini mempertemukan peserta pelajar dari seluruh kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Selanjutnya pada tahun 2025 nanti kompetisi hemat energi ini akan digelar di Qatar.
Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. PT Berkah Mandiri Travel gelar eksklusif kelas bertajuk Tangga Langit Menuju Baitullah. Kelas ini diperuntukkan bagi para calon jamaah haji dan umroh. Bertempat di salah satu hotel di Mataram, eksklusif kelas bertajuk Tangga Langit Menuju Baitullah diikuti 500 peserta dan digelar pada Minggu 7 Juli 2024. Ustadz Sandi Abinaya mengawali kelas dengan melantunkan siraman rohani dan hal-hal terkait keagamaan seperti cara menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak dan adab terhadap hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dan makhluk. Suasana kelas berlangsung hikmat dan penuh haru. Ustadz Sandi memaparkan keutamaan berhaji dan umrah bagi seorang muslim, yakni sebagai jalan pintas menuju surga, penghapus dosa dan menghilangkan kefakiran hati dalam diri manusia. Direktur Utama PT Berkah Mandiri Mala Suryani mengatakan kegiatan serupa ke depan akan tetap ada untuk mengunggah hati calon jamaah. Kelebihan jasa dari travel PT Berkah Mandiri yakni sudah terverifikasi dan memiliki legalitas. Insya Allah kedepannya kita akan terus mengadakan acara-acara eksklusif kelas seperti ini atau mungkin pramanasik yang menggugah hati lah gitu siapa saja yang sudah ada niat untuk pergi ke Baitullah. Kegiatan eksklusif kelas ini turut dihadiri Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Objek wisata air irigasi Abangan di Lombok Tengah, satu di antara tempat wisata favorit wisatawan menguji adrenalin. Seperti apa sensasi dan keseruan meluncur di aliran irigasi Abangan? Berikut liputan selengkapnya.
Pesona pariwisata di Lombok Tengah tak ada habisnya, mulai dari wisata pantai hingga wisata sungai. Di Lombok Tengah terdapat salah satu objek wisata air irigasi yang cukup menguji adrenalin, yaitu wisata air irigasi Abangan. Terletak di Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, wisata ini patut dikatakan sebagai waterbombnya Lombok Tengah. Lantaran tidak seperti waterbomb pada umumnya, waterbomb di Abangan ini masih sangat alami dan sangat sederhana. Siapa sangka meski terlihat seperti saluran irigasi biasa, namun di ujung saluran irigasi tempat jatuhnya air cukup tinggi dengan tingkat kemiringan sekitar 15 meter sehingga dijadikan perosotan oleh pengunjung. Saat Anda mencoba permainan perosotan irigasi ini, Anda seperti sedang berseluncur di atas air, kemudian secara tiba-tiba muncul di bawah terowongan irigasi. Ini memang sering kesini, sering. Untuk seru-seruan ya, libur sekolah. Nggak takut mandi. Jadi ngisi waktunya di sini. Dekat rumahnya dari sini? Pringgarata. Tapi liburnya tetap sini. Selain berseluncuran, Anda juga dapat sekedar bersuah foto dengan view persawahan yang indah dan view jembatan irigasi yang estetik. Di lokasi ini juga telah tersedia warung-warung yang menyediakan makanan. Jembatan memiliki terowongan yang cukup estetik kalau kita fotoan. Tambah lagi ini dengan hamparan sawah yang hijau dan lebat. Jadi cukup bagus untuk waktu. Jika Anda ingin mencoba sensasi bermain wisata air yang berbeda dari biasanya dan cukup menguji adrenalin, cobalah ke wisata air irigasi Abangan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pulau Lombok memiliki beragam destinasi air terjun yang unik dan alami. Salah satunya air terjun Sarangwalet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur. Keunikan dan daya tarik dari air terjun ini yaitu lokasinya tersembunyi di belakang gua. Terjun Sarangwalet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur diserbu para wisatawan. Lokasinya yang unik, tersembunyi di belakang gua menjadi daya tarik para wisatawan dan menjadi tempat favorit saat liburan. Untuk menuju air terjun Sarangwalet, wisatawan harus menyusuri sungai penuh bebatuan dan melintasi jembatan bambu. Di objek wisata ini, para wisatawan menikmati keindahan alam dan dinginnya air terjun Sarangwalet setinggi 5 meter yang bersumber dari air Pegunungan Rinjani. Objek wisata air terjun Sarangwalet tak pernah sepi, selalu ramai dari wisatawan domestik dan menjadi favorit wisatawan asing. Saya bisa ngelihat hal-hal yang indah yang belum saya pernah temui gitu loh. Saya kan jarang gitu ke tempat yang seperti ini. Lihat di sini air terjun, terutama air terjunnya yang indah banget dan benar-benar bagus menurut saya. Untuk akses ke sini tuh lumayan sulit ya menurut saya karena banyak bebatuan. Yang sudah punya agenda berlibur ke Lombok, jangan lupa berkunjung ke air terjun Sarangwalet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda bisa dilakukan di wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak yang deras menggunakan ban melihat air terjun dan menikmati beberapa spot jeram yang membuat adrenalin pengunjung terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku serta helm.
Sebelum melakukan aktivitas river tubing, pengunjung di-briefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur river tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai. Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau. Ada tebing-tebing, ada air terjun, dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di setiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.